Asik-asik tanpa omong kosong bersama Pingpong. Hai Pingpongers, kembali lagi bersama kita di episode kelima Pingpong hari ini. Nah, di episode ini kita bakal bahas banyak hal-hal menarik nih. Sebelumnya, perkenalkan dulu, aku Alia dan teman aku, Sabita. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial nih, yaitu dari teman kita, anggota Rohis SMA Negeri 1 Muntilan. Boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, sebelum kita memulai perbincangan pada hari ini, boleh nih kakak-kakaknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Halo semua, jadi nama aku Harisa dan ini Nama aku Cinta. jadi kami dari perwakilan Rohis 47. Oke, di Bivers kali ini kita bakal bahas apa aja sih? Belum lama ini kan Rohis tuh ngadain beberapa kegiatan keagamaan kan. Jadi pada kesempatan kali ini kita tuh bakal bahas tentang kegiatan keagamaan yang udah dilaksanain sama Rohis SMA Negeri 1 Muntilan. Langsung aja sama pertanyaan pertama ya. Belum lama ini Rohis tuh melaksanain beberapa kegiatan keagamaan nih. Boleh diceritain dong apa aja kegiatan keagamaan yang udah dilaksanain sama Rohis? Yang pertama itu ada KKI ya, Iya. itu kayak kerohanian Islam gitu. Jadi kita ngundang beberapa pemateri dari Luar. eksternal, juga ada yang internal. Terus kita bikin materinya itu untuk siswa-siswa kelas 10. gitu. Selain KKI ada apa lagi tuh, Kak? Ada PHBI, ada Rapi juga. PHBI itu fun fact-nya kayak selawatan gitu ke Rapid untuk kelas 10 juga menginap. Iya. Boleh diceritain dong ini KKI itu tuh kira-kira kegiatannya ngapain aja, terus udah dilaksanain berapa kali pertemuan gitu? Jadi untuk yang KKI itu kegiatannya itu kita membuat forum di mana teman-teman dari kelas 10 itu dikumpulkan jadi satu, dan di situ kita mau buat forum tentang belajar bareng ilmu-ilmu dasar lah tentang agama Islam. Terus juga di situ kan seperti kata Kak Cinta, kita itu mengundang pemateri dari luar, dan pemateri itu juga diharapkan bisa memantik keingintahuan dari teman-teman kelas 10 buat jadi lebih paham gitulah tentang dasar-dasar dari agama Islam. Selain itu juga kalau berapa kalinya, alhamdulillah untuk yang kemarin KKI itu kita sampai 9 kali pertemuan ya Kak, 9 secara kali yang langsung. online, yang online 2 Ada 2 kali. Ya. Jadi totalnya 11 kali. Keren banget sih, tepuk tangan dong. KKI itu tuh dilaksanainnya itu di hari apa nih, sama di waktu apa gitu? Di hari Jumat gitu Iya. ya. Jadi gantian, nanti yang Ahwat dulu menunggu yang Iwan selesai sholat Jumat, lalu nanti setelah selesai baru gantian yang Iwan gitu. Tapi memang jujur kalau Jumat itu identiknya sama Rohis gitu gak sih? Kayak Jumat tuh lebih kayak Islamik banget gitu loh. Dari beberapa kegiatan itu tuh kan yang paling menarik nih buat teman-teman SMA Negeri 1 Muntilan itu kan ada PHBI gitu kan. Nah, PHBI itu kan kegiatannya tentang sholawatan. Nah, itu pasti ada Habibnya nggak sih, ya kan? Nah, Habibnya itu ngundang siapa sih dari Rohis dan kegiatannya tuh gimana gitu? Dari Rohis kita mengundang Habib Ahmad Assegaf. Iya, dari Temanggung. Iya. Untuk kegiatannya yang pertama itu acara PHBI dimulai dengan doa bersama untuk yang FL, terus dilanjutkan sama sholawatan. Nah, sholawatan itu juga dari ini ya Kak, ada eksternal sama internal juga. Iya, eksternal sama internal. Iya, jadi kita ngundang Al-Kasbi ya. Iya, hadrahnya. Hadrah dari luar juga, ada yang internal juga gitu. Kalau yang dari luar itu dari pesantren berarti yang ngambilnya ya? Iya. Dekat di pesantren Gunung Pring, itu ada hadrah yang lumayan terkenal, itu namanya Hadrah Al-Hasbi, dan mereka juga sering membawakan lagu-lagu atau selawatan Islami gitu di beberapa tempat, dan itu juga yang membuat kita kayak mungkin Hadrah Al-Hasbi ini bisa nih buat membantu kita buat menyerukan acara di PHBI kayak gitu. Terus kalau yang dari internal juga dari teman-teman Hadrah SMA Negeri 1 Muntilan itu. Tapi kalau dari yang internal itu tuh
kayak jarang nggak sih kayak ditemuin teman-teman yang bisa hadroh gitu. Iya. Iya, mereka kayaknya latihannya di luar Iya. sekolah gitu. Pantes nggak pernah denger kayak hadroh Ada salah satu muntilan iya, gitu loh. betul. Iya kan? Karena tersembunyi gitu. No face no name. Iya. Permata yang tersembunyi gitu ya. Baru diketahui waktu di PHB itu. Oh, Tapi iya bagus sih. kan? Ya, bagus banget jujur. Jadi kegiatan PHI yang udah dilaksanain nih, apa sebenarnya tujuan Rohis tuh ngadain kegiatan tersebut bagi siswa SMA Negeri 1 Muntilan? Yang pertama tentunya untuk mendoakan kakak kelas FL ya, kelas Iya. 12 agar lancar ujiannya, PTN-nya. Lalu juga memperingati Hari Isra Mi'raj. Wah, seru banget ya kayaknya kegiatan PHBI kemarin. Tapi Rohis tuh juga punya kegiatan yang biasanya cukup dinanti oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Muntilan Loving First, yaitu Rabbit atau Ramadan in Campus dan Malam Bina Takwa. Oke. Nah, itu kan ada kegiatan Ramadan in Kampus Kampus. dan Malam Bina Iman dan Takwa. Kegiatannya tuh ngapain aja sih selama Rabit itu? Jadi kayak kita tuh Rabit ini kan kayak banyak banget kan kegiatannya. Ada buletin, ada kayak tadarus, ibadah, terus materi gitu. Jadi kayak nanti untuk anak-anak dan siswa-siswa kelas 10 tuh menginap selama 2 hari 1 malam ya. Iya, 2 hari 1 malam. Jadi kayak tema kita kan Reset Your Soul, Recharge Iman di bulan suci. Jadi kita tuh pengen adik-adik kelas 10 tuh menjadikan Ramadan ini momentum buat mengupgrade diri, mengupgrade amalnya. Jadi lebih sering ibadah di bulan Ramadan. Iya. Terus membuang sampah-sampah dosa. Iya. Iya kan? Terus juga mengisi Waktu luang. baterai spiritual juga dengan amal-amal ibadah. Iya. Terus juga kalau dari aku, Rabit itu tuh intinya kita tuh pengen buat teman-teman dari kelas 10 sama kelas 11 itu lebih fokus sama Al-Qur'annya. Kan kalau di era yang sekarang itu kan serba gadget gitu kan. Jadi apa-apa gadget. Kita jadi kecanduan. Mau sadar atau nggak sadar ya kita nggak bisa lepas dari yang namanya HP. Nah, karena ini juga semarak Ramadan gitu. Jadi kita tuh pengen momentum Ramadan ini diisi sama hal yang lebih bermanfaat. Ya HP itu bermanfaat, tapi ya kalau di bulan Ramadan ya sebisa mungkin kita juga meningkatkan amal kita. Nah, jadi dengan adanya Rabit itu juga kita berharap bisa mengisi waktu luang teman-teman kelas 10 dan 11 biar nggak serba HP. Jadi ditaruh dulu HP-nya, kita ganti sama Al-Qur'an kayak gitu. Biar lebih produktif juga. Terus yang selama ini kurang ngobrol, jadi sering ngobrol gitu kan nggak boleh bawa HP kan. Iya sih. Bisa mempererat relasi gitu loh, nggak cuma lingkup kelas tapi bisa satu angkatan tuh diusahakan juga kenal kayak gitu. Jujur ya kemarin itu Rabit tuh bener-bener kayak yang seru banget, bener-bener yang kayak kita tuh bisa jadi satu sama teman-teman yang awalnya mungkin nggak kenal dan nggak deket banget, tapi habis Rabit tuh jadi pas apalagi pas mau tidur itu loh kayak kan banyak banget nih ngobrol-ngobrol dulu baru tidur gitu kan. Kalau peserta kan hanya kayak belum panitianya belum suruh tidur bentar dulu gitu kan. Nah itu tuh karena gak bawa HP juga kita tuh jadi kayak banyak banget topik buat ngobrol-ngobrolnya gitu. Menurut Rohis nih, apa yang buat kegiatan Rabit ini tuh kerasa beda dan kerasa terkesan dibandingkan kegiatan keagamaan yang lainnya? Yang pertama itu kan acaranya nginep kan buat kelas 10. Sama itu tuh ada 4 proker yang dijadiin satu di situ. Jadi ada Ramadan di kampus, ada Malam Bina Iman dan Takwa, lalu ada buletin dan juga KKI ya, penutupan KKI. Jadi kayak kita tuh persiapannya tuh mepet cuma kayak sekitar kurang dari seminggu ya, 3 harian lah kurang ya. lebih 3 hari. Buat nyiapin 4 proker itu. Serba hektik tapi ya alhamdulillahnya berjalan dengan lancar. Terus juga nggak ada problematika yang terlalu gimana-gimana gitu. Jadi ya seru sih menurut kami. Jujur banget ini tuh kayak keren banget, bener kayak 4 proker dijadiin satu tuh kayak bener keren banget sih.
Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Terus juga yang paling otentik kan di situ ada materi tentang penghafalan jenazah. Oh iya. Nah, di situ juga dari pematerinya, dari narasumbernya kita itu ambil narasumber yang bisa dibilang tuh khusus banget karena beliau itu dulu pernah jadi guru di SMA Negeri 1 Yeah. Muntilan. Namanya Pak Aris. Iya. Dan beliau juga dalam mempraktekkan gimana sih caranya buat mengkafani jenazah itu menurutku detail dan dua arah gitu. Jadi nggak cuma satu arah. Dan di penghujung juga dari para siswa juga disuruh buat praktek gitu. Jujur aku ikut praktek sih itu. Iya kan? Seru banget kan? Iya, seru banget. Jadi nggak cuma materi tapi juga disuruh buat praktek gimana sih, udah paham belum kayak gitu. Jadi rasanya tuh kayak pas perawatan jenazah tuh kayak sebelum-sebelumnya kan mesti nggak ada gitu kan di materi PAI gitu. Iya. Jadi kayak rasanya tuh wah ini daging banget gitu loh Rabit itu. Pengalaman baru gitu kan. Iya. Nah, dari Rohis itu setelah ngadain Rabit itu harapannya buat siswa-siswi SMA Negeri 1 Muntilan itu apa sih setelah mengikuti kegiatan Rabit? Sesuai temanya ya, Reset Your Soul, Recharge Iman di bulan suci Ramadan. Jadi ibaratnya HP, kita perlu nge-refresh diri kita di bulan suci, jadikan momentum untuk lebih dekat kepada Allah, lebih ibadahnya dilebihkan, jadi nggak terfokus sama dunianya sendiri gitu. Ya sih. Jujur kemarin Rabit kan ini ya gak boleh bawa HP gitu kan. Iya. Kita tuh kayak bener-bener yang 2 hari gak bawa HP tuh bener-bener hanya tuh sebenarnya kayak sepi, tapi tuh jadi asik karena banyak temennya gitu loh. Iya, itu. Terus jadi nggak terpaku sama HP sendiri-sendiri gitu kan kalau Iya. lagi pakai HP itu. Jadi apa tuh kebersamaannya lebih klop gitu hadapannya. Sebelum kita tutup perbincangan hari ini, kira-kira setelah rangkaian kegiatan keagamaan yang udah terlaksana kemarin, apakah Rohis tuh bakal ngadain kegiatan keagamaan yang lainnya lagi di dalam waktu dekat ini? Jujur banyak ya, itu ada baksos sama zakat, lalu ada LPL, ada talkshow juga, talkshow sama Quinsa. Iya. Quinsa tuh kok kayak nama arang gitu ya. Iya. Sebenarnya Quinsa tuh apa sih? Quinsa itu perayaan Idul Adha. Jadi kita kurbannya di sekolah. Oh iya. Nanti kita sembelih sapinya di sekolah, kita juga nanti membagikan hasil kurban itu juga di sekolah, di kalau nggak salah itu tepatnya di tanggal 14 Mei. Iya, 14 Mei. Iya. Nah tadi kan udah sempat di-mention juga nih baksos sama zakat. Iya. Kira-kira itu nanti teknis buat baksos sama zakatnya tuh gimana sih, sama tujuannya tuh apa kira-kira dari Rohis? Tentunya buat bantu teman-teman yang membutuhkan ya. Jadi kita bakal kirim baksos-baksos ini ke teman-teman yang membutuhkan, ke warga-warga sekitar, ke panti-panti juga. Iya. Jadi kayak istilahnya membantu lah ya. Jadi beras yang kita kumpulkan atau sembako yang kita kumpulkan tuh diharapkan bisa membantu teman-teman yang lebih membutuhkan. Terus juga penyalurannya itu bukan sekedar barang gitu loh, tapi juga kita bisa mengambil hikmahnya. Oh ternyata aku tuh harus banyak-banyak bersyukur, banyak teman-teman yang masih lebih kurang atau ada apa gitu di luar sana. Jadi kayak kita bisa refleksi diri gitu loh. Kayak dengan melihat mereka yang kondisinya mohon maaf ada yang kekurangan kayak gitu, kita bisa kayak wah ternyata aku selama ini kurang bersyukur, atau wah kayaknya selama ini aku terlalu melihat orang-orang yang ada di atasku gitu loh. Itu juga ngelatih jiwa sosial kita kan untuk lebih peduli sama teman-teman kita yang di luar sana. Terus tadi tuh ada LPL, iya nggak sih? Iya. LPL tuh apa sih? Lomba poster lebaran. Jadi waktu momentum lebaran tuh detik-detik lebaran. Iya. Siswa kelas 10 ya, kelas 10 diminta untuk membuat poster gitu. Perwakilan setiap kelas tuh 2 anak ya? Iya, 2 anak. Jadi sebelum lebaran itu nanti ada detik-detik di mana kelas 10 itu wajib mengirimkan 2 anak
untuk mengikuti lomba LPL. Dan di situ juga kita kayaknya ini deh, menyemarakannya itu langsung ditaruh di Instagram. Nah, jadi nanti Oh. teman-teman buat yang kelas 11 sama kelas 12 itu nanti bisa ikut buat wah ini bagus atau enggak. Jadi kayak menjurui. Oh. Asik banget gak sih kayak teman-teman yang kelas 10 sama kelas 12 kelas 10 Yang ya yang ikut ikut kelas ya. 10. Iya. Nanti yang Kelas ngasih jurinya nilai itu yang- kelas 11 sama Iya. FL. Terus juga ada talk show nih. Jadi kayak apa ya? Ini acara besarnya Terbesar. Rohis gitu. Di penghujung tahun. Ya soalnya kita juga pesertanya dari eksternal gitu. Iya. Tahun lalu kita pesertanya sampai 250 orang. Keren. Diharapkan tahun ini lebih banyak sih ya, Iya. Kak. Itu berarti ini ya banyak banget masyarakat yang ternyata tuh tertarik sama program kerjanya teman-teman SMA Negeri 1 Muntilan gitu kan. Iya. Alhamdulillahnya gitu. Jujur talk show-nya aku udah ikut dari aku SMP. Dulu kan aku SMP juga Rohis kan. Iya. Itu dapat undangan juga dari sini. Jadi kayak wah menarik ini. Dan di talk show tuh kita ngundang 2 narasumber dan 1 moderator. Dan itu tuh pasti asik-asik pol. Dan di talk show tuh menurutku harganya juga affordable untuk Iya. pelajar dan masyarakat sekitar. Dan kita tuh udah dapat merchandise yang bener-bener berguna gitu, kayak buku dan lain-lain. Kayak itu tuh bener asik pol, dan materinya tuh bener-bener daging-daging semua gitu. Materinya Iya sih. juga nggak cuman sekedar menyampaikan, tapi juga di situ tuh ada fun games-nya. Iya. Nanti yang berhasil jawab itu juga biasanya dapat door prize atau dapat apa gitu Iya. dari pemateri langsung. Jadi ya itu bikin interaktif banget sih di talk show itu. Dan narasumbernya itu tuh kayak Gen Z banget Iya. gitu. Oh iya. Kita carinya yang Gen Z. Gen Z gitu. Biar lebih Materinya enak. juga seputar permasalahan yang bisa dialami Gen Z. Iya. Jadi kayak ini banget gitu loh. Buat menarik perhatian juga gak sih Iya. kayak Gen Z itu kan sekarang banyak banget nih permasalahan tentang spiritual gitu Iya. kan. Iya. Terus juga kalau misal ada kayak masalah apa itu nanti bisa kok kayak di talk show itu diomongin. Jadi nanti tetap ada forum diskusi antara pemateri sama peserta. Jadi Tanya nanti kalau jawab ada gitu. problematika apa Mm-mm. bisa langsung ditanyain kayak gitu. Jadi selain kegiatan di dalam sekolah, Rohis tuh juga ngadain kegiatan baksos yang biasanya dibagiin ke masyarakat sekitar. Tentunya kegiatan ini jadi bentuk nyata kepedulian dan semangat berbagi dari teman-teman Rohis kepada lingkungan sekitar. Tiba di penghujungan episode kali ini, seru banget ya obrolan kita hari ini, Wingfars. Banyak banget cerita pengalaman berharga yang bisa kita ambil dari kegiatan Rohis. Mulai dari PHBI sampai Rapid, bahkan juga baksos juga ternyata membawa banyak dampak positif bagi diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Rohis SMA Negeri 1 Muntilan yang sudah berbagi cerita dan pengalaman bersama kita di hari ini. Kita ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah setia menonton dan mendengarkan podcast kami. Jangan lupa tetap pantengin terus Pingpong. Di episode selanjutnya kita bakal hadir dengan topik yang gak kalah seru dan tamu spesial yang pastinya menarik. Stay tune Pink First. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.